Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miraatul Nikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nomor peserta PPG 2015066000634. NIM PPG 4120020567. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021 pada siswa kelas 6 SD Negeri 2 Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajarannya bisa terserap dengan baik dan ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat dan berkah, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta silahkan Dinda memimpin doa, nak. Yang keras ya, Dinda. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Dinda. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya di Google Meet ini. Sudah masuk semua ya? Ya, sudah. Nah, untuk lebih semangat untuk memulai kegiatan kita hari ini, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu nasional. Nah, lagunya apa? Izin share dulu. Garuda Pancasila, Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Itu merupakan salah satu bukti cinta kita terhadap bangsa Indonesia dan tanah air kita ya. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu mempunyai suatu benda. Coba kalian perhatikan. Ini ada yang tahu ini apa? Pisang. Pisang dan bawang merah. Ada apa ya dengan dua ini? Ini sama. Pisang gimana? Beda. Nah, caranya gimana, Bu? Cara perkembangbiakan dua ini nanti akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Siap mempelajari pembelajaran hari ini? Siap. Nah, AD dan indikator yang akan kita pelajari, coba perhatikan dulu ya. Di pembelajaran 3 ini ada dua muatan pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama IPA. KD-nya membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikator pencapaian kompetensi 1, memilih tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Untuk yang bahasa Indonesia, indikator pencapaian kompetensinya menyajikan simpulan secara tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Kemudian dari KD dan indikator tadi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini ialah 1. Untuk muatan IPA-nya, setelah mengamati tumbuhan di lingkungan sekitar dan mencari informasi melalui internet,
peserta didik dapat memilih tumbuhan berdasarkan cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat. Nah, apa sih Bu manfaat kita belajar hari ini? Kita bisa mengetahui cara perkembangbiakan dari pisang, dari bawang merah, dan tumbuhan yang lain. Bentuk penilaian pada pembelajaran hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama sikap. Sikapnya apa? KI 1, sikap spiritual, sosial KI 2, penilaian keterampilan, dan yang terakhir pengetahuan dan evaluasi melalui Google Formulir. Gimana, siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap, ya? Siapa Tito? Para siswa. Siswa mana? Nah, siap ya pelajaran hari ini. Sekarang Ibu mainkan dulu ya videonya. Halo, kita jumpa lagi dengan Bu Miro di kelas 6 semester 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran ketiga tumbuhan sahabatku. Ya, materi kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Jadi beda ya dengan perkembangbiakan generatif yang kita pelajari pada pembelajaran kemarin. Jenis perkembangbiakan vegetatif ada 2, yakni yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Nah, di sini yang pertama vegetatif alami yakni membelah diri. Nah, tumbuhan tapi membelah diri. Ini terjadi pada tumbuhan bersel satu ya, tingkat rendah. Contohnya ganggang hijau. Nah, ini contoh dari gambar ganggang hijau. Ini proses membelah diri pada ganggang hijau. Di sini ada bagian tubuh dari ganggang hijau kemudian membelah diri menjadi individu baru. Selanjutnya, vegetatif alami yang kedua, spora. Ini dimulai dari kotak spora. Kotak spora itu pecah, kemudian jatuh ke tempat yang bisa menumbuhkannya, lalu menjadi tumbuhan baru. Nah, contoh dari spora ini adalah lumut atau tumbuhan paku yang sering kita jumpai. Nah, di sini ada tumbuhan paku. Kalau ini adalah kotak sporanya. Kotak spora ini terletak di bagian belakang dari tumbuhan paku. Ya, seperti ini, coklat-coklat. Seperti ini, jika kita lihat secara detail. Ini jika pecah dan jatuh bisa menjadi individu tumbuhan paku yang baru ya. Selanjutnya vegetatif alami dengan tunas. Ya, tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya akan menjadi tunas batang, kemudian tunas akar, lalu tunas daun. Selanjutnya kita bahas satu persatu tunas batang. Contoh dari tunas batang ini ialah pisang dan bambu. Nah, di sini ada gambar pisang. Kemudian di sini adalah tunas dari pohon pisang. Seperti ini ya. Ini tunas batang dari pohon pisang. Dia tumbuh tidak jauh dari induknya. Kemudian tunas akar. Contohnya adalah cemara dan sukun. Sudah pernah melihat sukun? Ya, seperti ini bentuk dari sukun ya. Sukun bisa dikembangbiakan melalui tunas akar. Nah, ini akar dari sukun yang bisa tumbuh tunas-tunas, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Ya. Selanjutnya, tunas yang ketiga adalah tunas daun. Ini terdapat pada cocor bebek dan wijaya kusuma. Seperti ini, cocor bebek. Di sini di tiap tepi daun cocor bebek ini bisa muncul tunas-tunas daun baru sebagai
calon individu baru dari cocor bebek. Nah, lebih jelasnya seperti ini nanti kalau tumbuh. Nah, kita ke vegetatif alami umbi. Bedakan menjadi 3 juga. Yang pertama umbi batang, kemudian umbi lapis, yang ketiga umbi akar. Vegetatif alami umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh dari umbi batang ini adalah kentang, lengkuang. Coba perhatikan gambar kentang ini. Ini merupakan batang dari tanaman ya. Misalkan ketika ibu kalian membeli kentang yang kemudian lama tidak dimasak, bisa muncul seperti ini anak-anak, bisa muncul mata tunas. Nah, ini cara perkembangbiakan kentang menggunakan umbi batang. Lalu umbi lapis, susunan berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh dalam tanah. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, seperti ini. Nah, bawang merah ini terdiri dari susunan yang berlapis-lapis bagian tubuhnya. Dan ini dalam perkembangbiakannya, umbi lapis ini muncul daun dan bawah ini akar. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggelembung, tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar adalah wortel, lobak. Coba perhatikan gambar wortel berikut. Nah, ini merupakan bagian dari akar tumbuhan. Cara perkembangbiakannya umbi akar. Kemudian dikembangbiakan lalu muncul tunas sebagai individu baru. Selanjutnya, vegetatif alami akar tinggal. Akar tinggal ini disebut juga rhizoma. Ialah batang mirip akar berruas-ruas yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal ini contohnya kunyit, kemudian jahe. Lalu lengkuas. Seperti ini bisa dilihat, ini kunyit ya anak-anak. Ini tubuhnya berruas-ruas atau berbuku-buku ini. Seperti jari tangan kita, coba kalian perhatikan, itu termasuk contoh dari berruas-ruas. Nah, ini ketika tumbuhkan tunas-tunas baru dari akar tinggalnya. Seperti ini, tumbuh, kemudian kalau sudah matang, dia bisa dipanen. Selanjutnya, vegetatif buatan. Merupakan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan melibatkan campur tangan manusia. Contohnya yang pertama adalah cangkok. Cangkok ialah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Jadi, mengupas kulit batang. Kita sayat dulu batang dari tumbuhan yang akan kita buat untuk berakar. Setelah itu, seperti ini, ketika sudah disayat kambiumnya juga, lalu kita bungkus menggunakan media tanah serabut supaya lembab dan dapat memunculkan akar pada tumbuhan tersebut. Caranya, memotong batang singkong. Kita potong batang yang akan kita lakukan stek. Setelah itu, batang kita tancapkan ke dalam tanah. Terakhir, tanaman sudah tumbuh sesuai dengan induknya. Kemudian vegetatif buatan yang ketiga, menyambung atau enten. Ialah menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Nah, seperti ini. Cara menyambung, bagian bawah ini merupakan batang dari induk. Kemudian bagian atas ini dari batang lain yang kita potong. Misalkan ini contohnya pada batang mawar. Populasi ialah menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan lain yang spesiesnya sama. Bagian atas tumbuhan induk jika tunas telah muncul, agar tunas yang ditempelkan tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Demikian anak-anak, video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ini semoga bermanfaat dan terus semangat belajar. Halo, bagaimana? Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Tanyakan tadi perkembangbiakan vegetatif pada tanah.
2, betul. Apa? Ayo, yang pertama. Vegetatif alami. Iya, vegetatif alami, betul Febri. Kemudian yang kedua, Vegetatif buatan. betul vegetatif buatan. Nah, tadi dari sini vegetatif apa yang paling sering kamu lihat? Vegetatif Alami. Alami, ada vegetatif buatan, ada yang pernah melihat? Iya. Nah, sekarang dari video tadi mungkin ada yang ingin bertanya? tidak Ya, sudah paham? Paham. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok, kelompoknya seperti kemarin. Nah, tugas kelompoknya apa? Ini LKPD kelompok yang harus kalian kerjakan. Amati beberapa tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Masing-masing peserta didik mengamati satu jenis tanaman. Jadi nanti satu anak, satu tanaman yang diamati. Kelompokkan tanaman tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Apakah melalui cara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Kemudian diskusikan jawaban dengan anggota kelompok nanti melalui WA group. Ini tabelnya. Sekitar kalian ada pisang, tanamannya pisang. Cara berkembang biaknya dengan apa? Keterangannya dijelaskan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dilanjutkan ya. Ibu kirim dulu link LKPD kelompoknya ke WA kelas. Nanti selama mengerjakan LKPD kelompok, kalian keluar dari Google Meet. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan melalui WA group. Bentar, Febri, tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, nanti dalam WA group, Ibu akan berkunjung ke WA group masing-masing melalui video call, melalui chat. Ya, nanti dibalas dan diskusi di WA tersebut ya. Silahkan keluar dulu. Nanti masuknya Ibu instruksikan kapan kalian masuk ya. Semuanya silahkan keluar dulu dari Google Meet. Halo? Ya, ini kelompok Geragi ya. Ya, Bu. Ya, ada Dinda, Rasti, Wahyu, Yumeda, dan Kevin. Sudah mengamati tanamannya? sudah Bu. Sudah? Nah, sekarang kalian berdiskusi melalui WA group juga, WA group Gerage. Kalian membuat tabel dari hasil tanaman yang kalian amati. Seperti di buku juga ada contohnya, kalian juga bisa mencari melalui sumber internet. Ya? Bisa, anak-anak? Bisa. Lanjutkan melalui chat dan voice note di WA group. Halo, ini kelompok tunas ya? Ya, Bu. Ya. Sudah mengamati satu tanaman tiap anak? Sudah Bu. Sekarang kalian tulis dalam tabel, kalian buat tabel dulu, kemudian ditulis, dijelaskan cara perkembangbiakan dari tanaman tersebut ya. Kita lanjutkan melalui WA group, melalui chat dan voice note. Kalian diskusi di sana ya. Ya, Bu. Ya, bisa dipahami. Ibu tinggalkan dulu, Ibu ke kelompok lain dulu. Halo, ini kelompok spora. Ya. Ya, Bu. Sudah melakukan pengamatan terhadap satu tanaman? Sudah Bu. Sudah. Kita lanjutkan diskusinya melalui WA group, melalui chat, melalui voice note ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Ibu akan lanjutkan melalui chat di WA group. Silakan kalian balas, silakan kalian diskusi di WA tersebut.
Anak-anak, silahkan masuk ke Google Meet dulu ya. Halo Nana. Ya, Halo, Mas kembali lagi ke Google Meet ya. Sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sekarang Ibu izin share dulu. Nanti kelompok yang hasil diskusinya Ibu share, silahkan perwakilan untuk mempresentasikan. Ya. Ya, Bu. Nah, ini tadi sudah Ibu rekap kan? Membacakan dan mempresentasikan. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Siapa yang mau membahas ini? Kelompok tunas, perwakilan. Saya Bu dari kelompok tunas. Silakan dibacakan ini. Cara berkembang biak vegetatif alami tunas. Nama tanaman pohon jambu. Cara berkembang biak mencang dan menstrek keterangan tangkui belah Tipis. belah tipis lalu dijadikan satu lalu diikat dengan pasir tanah. Iya. Tepuk tangan dulu buat Disan. Iya, terima kasih. Kelompok Gerage. Nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biak vegetatif buatan. Keterangan dapat berkembang biak melalui percangkokan. Mangkok, iya. Nama tanaman kunyit. Cara berkembang biak vegetatif alami. Iya. Terima kasih kelompok Gerage. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Gerage. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi. Ini kelompok Gerage. Menurut Ibu ini sudah bagus. Digambar juga ya ini kelompok Gerage. Pinter. Kita bisa lanjutkan ya. Bisa. Kesimpulan dari LKPD yang kalian kerjakan ini tadi apa? Berarti di lingkungan sekitar kalian ada perkembangbiakan dengan cara vegetatif, ya? Ya. Ya, ada yang menemukan vegetatif alami tadi? Ada kan? Tunas, misalkan pisang tadi. Ada yang menemukan vegetatif wajar. Nah, sekarang kita merefresh pikiran dulu dengan ice breaking. Ini Ibu linknya akan kirim ke WA kelas. Silakan nanti diakses. Bentar, diklik ya nanti copy link. Nah, silakan itu diklik di WA kelas. Ibu sambil, nah ini Rizky sudah masuk. Ya, banyak yang sudah masuk. Nah, silakan diisi dan dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Sambil Ibu pantau dari sini siapa yang paling duluan. Silakan. Sudah mulai? Ayo, kejar-kejaran, Niken. Jawabannya betul. Satria, langsung nyalip Satria. Niken yang teratas. Aja. Ya, disusul Satria nomor 1 lagi. Tapi ini ada yang merah Satria. Ayo, hati-hati. Ini waktu juga mempengaruhi ya. Wah, Niken, Satria lagi. Wih. Sudah. Dinda, Fajar, Dinda, Niken nomor 3. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Kita izin tampilkan dulu. Mengenai teks laporan hasil pengamatan. Coba, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan ialah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung, secara fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Kita menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. 1. Dengan melakukan pengamatan di sekitar. Ini sudah kalian lakukan tadi kan? Mengamati
Yang diamati tadi apa? Tanaman. Ya, apanya? Oh, hari ini tadi tentang cara perkembangbiakannya. Yang keempat, mencatat setiap informasi penting. Oh, cara berkembang biaknya dengan vegetatif alami. Catat. Ya, seperti itu untuk menyajikan informasi teks laporan. Terdapat bisa di kalimat awal atau di kalimat akhir dalam paragraf. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Selanjutnya, ayo simak video laporan pengamatan berikut. Karena dalam bentuk video, berarti laporannya secara lisan. Kalian simak, dicatat informasi kesimpulannya apa. Siap? Siap. Siap. Oke, dicatat ya. Tanaman kentang berkembang biak melalui secara vegetatif dengan umbi batang. Ada beberapa fase pertumbuhan kentang. Fase pertama ditandai dengan munculnya tunas yang terjadi pada 2-4 minggu. Selanjutnya, pembesaran umbi yang terjadi 7-8 minggu. Tanaman kentang memerlukan banyak air dalam proses pertumbuhannya. Selanjutnya, fase pemasakan memerlukan waktu 2-3 minggu. Ditandai dengan terbentuknya kulit umbi dan tanaman menjadi kekuning-kuningan. Jadi, waktu yang diperlukan dalam proses pertumbuhan kentang adalah 13-20 minggu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, apa informasi yang didapat dari video tersebut? Ayo, ada yang bisa? Bu, tambahkan nilainya. Siapa yang bisa? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tadi videonya mengenai apa? Kalian simpulkan. Apa, Dinda? Silahkan. Dalam fase pertumbuhan kentang membutuhkan banyak air dan waktu pertumbuhan kentang bisa sampai 13-20 minggu. Iya, betul. Pinter, Dinda. Tepuk tangan buat Dinda, anak-anak. Ya. Ada yang lain? Boleh berpendapat lain? Boleh. Selain Dinda, boleh siapa? Fajar. Ya, Fajar. Dijelaskan, Fajar. Kentang berkembang biak dengan tunas. Iya, pinter, Fajar. Dinda, Ibu akan memberikan LKPD Mandiri untuk kalian lebih jelas mempelajari tentang teks laporan hasil pengamatan. Kalau di awal tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Di sini yang kalian kerjakan, ini sudah Ibu sajikan laporan hasil pengamatan. Coba, dari sini ada berapa paragraf, Nak? 2. Iya, betul, 2 paragraf. Iya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cara mengerjakannya? Tidak. Iya. Nanti kalau sudah klik finish, di sini ada 2 pilihan. Kalian pilih yang ada tanda panah biru. Oke? Dari sini bisa dipahami? Bisa. Ya, Ibu kirimkan linknya di WA kelas ya. Silahkan diakses link LKPD-nya. Sudah Ibu kirim? Kerjakan sekarang, Bu. Iya, dikerjakan sekarang, Nak. Ambil Ibu cek siapa yang sudah dan yang belum mengirim. Kalau ada kesulitan silahkan sambil bertanya. Oke, Ya, kelas 6. coba Ibu cek dulu. Mungkin ada yang sudah mengirim. Nanti langsung masuk di sini nilainya. Tanaman cocok bebek. Ya. Nah, sudah ada Fajar. Pinter Fajar. Dapat nilai maksimal Fajar. Coba Ibu cek lagi. Iya, sudah tambah lagi Febri. Iya, Febri juga sudah selesai. Ya, ini sudah tambah jadi 4. Tambah Satria. Kemudian Jessie. Nanti yang nilainya belum maksimal bisa mempelajari lagi atau mau bertanya kepada guru dan teman-temannya. Masuk juga Wahyu. Dinda juga sudah masuk. Ini tadi kita sudah pembelajaran awal pagi tadi mengenai IPA. Kesimpulannya apa? Cara berkembang biak. Iya, cara perkembangbiakan
Tumbuhan Vegetatif dibedakan menjadi dua. Ada apa saja? vegetatif buatan dan vegetatif alami. Iya, vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami dengan cara, kalau pisang dengan apa? tunas. Iya, betul, dengan tunas. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, untuk tindak lanjutnya, Ibu akan memberikan link Google Form sebagai soal evaluasi pengetahuan. Nanti dikerjakan setelah Google Meet ini berakhir ya. Mengenai evaluasi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Pembelajaran selanjutnya, kita mempelajari teks. Jadi disiapkan mempelajari materi ini ya. Selanjutnya, agar lebih semangat, kita menyanyikan lagu apa ini? Gundul pacul, Bu. Iya, gundul-gundul pacul. Kita nyanyi sama-sama ya. Iya. Ya. Gundul, gundul pacul, col. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa Ibu Minjar. Ya, gerak berdoa mulai. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ya, karena kita masih pembelajaran secara daring, kita masih PPKM darurat, kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imun dan meningkatkan iman. Kita harus mematuhi protokol berapa M? 5M. 5M. Mencuci tangan, memakai masker, Menjaga jarak. menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sekian dari Bu Miro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.